Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran birahmatika arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, irhamna birahmatikal wasi'ah. وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك عنا اللهم بك أصبحنا بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين الحقنا بالصالحين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita masih lagi menyorot tentang tajuk khutbah Jumat ya. Pentingnya tajuk ini adab dan etika berinteraksi di media sosial. Kita kemarin sudah kemukakan pendapat Luqman Al-Hakim waktu memberi nasihat kepada anaknya. Dalam Quran ada surah Luqman. Penting disimak tuh ya. Banyak pengajaran di dalam surah Luqman. Mungkin satu hari kita akan sampai ke sana biiznillah dengan izin Allah. Luqman rahimahullah mengatakan kepada anaknya, ya bunayya inna dunya bahrun amik. Wahai anakku sayang, dunia ini bagai lautan dalam. Dunia ini ibarat lautan dalam. Ini yang bercakap siapa? Luqman Al-Hakim. Kenapa dia dikatakan Al-Hakim? Orangnya penuh hikmah. Melihat benda itu dengan hikmahnya. Maka Luqman mendapati dua ini bagaikan lautan dalam. Jadi kita di dalam laut sekarang. Jadi apa perlu kalau berada di dalam laut? Akan sebut nanti. Yang jelasnya bahrun amik, laut yang dalam. Wa qad ghariqa fihi nasun katsir. Sudah ramai manusia yang tenggelam, lemas, tapi tak mati. Tapi tak mati. Kalau mati berakhirlah ceritanya ya. Tapi memang banyak yang mati tenggelam, akhirnya hanyut dengan keduniaan sampai diantar ke kubur, ndak ke masjid. La ilaha illallah. Sampai diantar ke kubur, ndak mendekati orang yang saleh. Sampai diantar ke kubur, tidak bertambah ilmunya, tidak bertaubat, tidak tahajud, tidak pegang Quran. La ilaha illallah. Itulah orang yang hanyut tadi. Jadi apa langkahnya? Apa solusinya? Ini solusinya. Faltakun safinatuka fihi taqwallah. Nomor satu, nak selamat dalam lautan tadi, bahteranya, perahunya, sampainya takwa. Takwa, naiklah perahu takwa. Kemarin imam baca ayat illadzina amanu taqullaha haqqa tuqatih yang dibaca setiap awal khutbah Jumat. Dari kecil dia dengar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tiap minggu didengar. Diharapkan setiap kali dia mendengar ada sentuhan ya, diharapkan ada sentuhan. Kalau tak ada sentuhan, dia kena belajar macam mana supaya kalamullah ini menyentuh hati. Bahteranya apa? Takwa. Artinya apa? Orang yang tidak bertakwa, dia tenggelam, dia lemas. Lemaslah ya. Tidur sampai pagi. Allah memanggil ke rumahnya, Allah melagau ke rumahnya. Zuhur dia lagau lagi, asar lagi dipanggil, maghrib isya lagi dipanggil. Ndak nampak jalan ke masjid. Lemas dalam
arus keduniaan, globalisasi, apalagi bertambah lemas. Dunia satu lautan, era globalisasi satu lautan lagi, laut dalam laut. La ilaha illallah. Laut dalam laut. Jadi bahteranya takwa sebagai bahtera. Dengan apa diisi bahtera tadi supaya perjalanannya lancar? Diisi dengan iman. Iman penting, muatannya jangan kosong. Nah, muatannya iman. Untuk dia berjalan lancar menuju destinasi sebagai motor penggeraknya. Kalau zaman dulu dalam kata-kata Luqman di sini layarnya, dulu nih cerita perahu layar nih. Layarnya apa? Tawakal 'ala Allah. 3 sifat yang penting dimiliki untuk selamat dari lautan dunia. Lautan dunia, bahtera, samudera dunia. Samudera dunia yang penuh dengan ujian. Itu kata Luqman kepada anaknya, mudah-mudahan engkau akan selamatlah nak, katanya. Jagalah baik-baik. Selaras juga dengan ungkapan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, la yablughul 'abdu haqiqatat taqwa hatta yada' ma haka fis sadr. Nah, ini cantik juga ya. Si hamba hanya akan meraih hakikat takwa jika ia meninggalkan segala perkara yang terasa meragui dalam hati nuraninya. Kalau dia ragu, tidak tenteram hatinya, jangan tah. Dia pegang benda sarana komunikasi, dia pegang media sosial, ragu dia, jangan tah. Kalau dia lihat benda itu nanti ragu dia. Ini nanti kalau saya buka, nanti saya tengok, nanti saya akan terjebak, saya akan terjatuh, saya akan melakukan benda yang dimurkai Allah. Janganlah. Itu maksudnya. Dengarlah bisikan hati nurani. Ini hati nurani ini. Hati nurani yang masih dijaga, yang masih utuh. Jangan hatinya yang sehat, yang sakit ya. Karena hati ini ada yang sehat, sejahtera, qalbun salim namanya. Itu target orang beriman. Ada yang marid, fi qulubihim marad. Itu hati munafik. Fi qulubihim marad, fazadahumullahu marada. Hatinya sakit menderita, Allah tambah penyakitnya hari-hari. Subhanallah. Bertambah sakit hari-hari. Karena apa? Karena sarana membuat penyakit dipegang juga. Karena sarana yang membuat penyakit masih dipegang. Tengok ya suratul Baqarah itu ya. Halaman sesudah Alif Lam Mim. Ayat berapa? Ayat 10. Surah Al-Baqarah halaman 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fi qulubihim marad. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hati mereka sakit menderita, hari-hari bertambah sakit. Subhanallah. Ini tajuknya apa? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Man hum? Humul munafiqun. Siapa mereka ini? Al munafiqun. Al munafiqun ini bersyahadah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kadang salat juga, kadang ke masjid juga. Tapi ternyata qalbuhu marid, hatinya sakit menderita. Dia rawat kah? Tak. Dia biarkan. Lalu macam mana jadinya? Fazadahumullahu marada. Penyakitnya bertambah. Hari ini bertambah, besok bertambah. Karena benda penyebab penyakit itu bertambah dipegang juga. Dipegang juga, tidak dijauhi. Apalagi kalau digemari, lagilah dahsyat. Apalagi kalau
digemari lagilah dahsyat. Walahum azabun alim, dia menempa azab yang pedih orang itu. Bima kanu yakzibun, dia tak betul, dia bohong. Imannya di lidah saja, hati tak selaras dengan imannya. Baik, tengok lagi perkataan. Ini bukan perkataan hadis lagi ya. Hadis Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. La yablughul 'abdu an yakuna minal muttaqin hatta yada' ma la ba'sa bih hazaran lima bihi ba's. La yablughul 'abdu an yakuna minal muttaqin hatta yada'a yatruk, yani ma la ba'sa bih hazaran lima bihi ba's. Si hamba tidak akan termasuk golongan muttaqin sehingga ditinggalnya perkara yang boleh atau harus lantaran bimbang terjatuh ke dalam perkara yang terlarang. Orang yang tinggi derajat takwanya, kalau dia lihat, dia buka, dia on-kan handphonenya, nanti saya akan terjebak. Membuka handphone tu boleh, pegang handphone tu boleh, tapi dia tak mau. Kenapa? Nanti dia akan terjebak. Dari yang boleh, dia akan terjebak kepada yang dilarang. Lalu dia tak mau. Itu maksudnya. Dari yang mubah dulu. Ini okey, ini okey, ini okey. Tapi nanti dia akan terjatuh. Dari yang mubah. Orang yang jatuh kepada yang haram tu, ada kalanya dari yang mubah, dari yang boleh dulu. Bergaul dengan teman yang akrab, mula-mula okey, cakapnya okey, bisai-bisai, tapi lama-lama nanti dia akan nyasar, akan pergi entah ke mana-mana cakapnya. Itu pandainya iblis. Mula-mula okey, duduk dengan kawan, apa khabar Haji, alhamdulillah sihat walafiat, cerita-cerita, lepas tu nanti seminit, 2 minit, 3 minit dah pergi ke lain. Dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan la ilaha illallah. Ada seorang sahabat, Uqbah bin Amir namanya, pernah jumpa Rasulullah. Dia nak minta tip macam mana nak selamat hidup. Man najata ya Rasulullah, man najah, man najah, man najah. Apa jalan yang selamat? Apa jalan yang nak selamat? Kaedah nak selamat hidup, kata Rasulullah, ada 3. Kaedah nak selamat hidup disampaikan kepada Uqbah, sahabat Nabi ya. Sahabat Nabi bertanya Rasulullah, padahal zaman dulu okey ya, masyarakat okey, tapi masih bertanya lagi, masih bimbang lagi. Zaman Nabi Muhammad kebimbangan masih ada, karena orangnya tinggi kepekaannya ya, sensitivitinya tinggi. Man najatu ya Rasulullah, apa jalan yang nak selamat, kata Uqbah bin Amir. Kata Rasulullah, pertama, mungkin susunannya tidak ngam ya. Nomor 1 katanya, ilzam baitak, jangan banyak pergi ke sana ke sini, duduk di rumah sajalah. Ataupun wal yasa'ka baituk, hendaklah selesai duduk di rumah. Kalau tak selesai duduk di rumah, mesti jumpa juga, mesti daga juga, kemudian sampai sana nanti cakap tak terkawal, itu tak selamat tuh. Tak selamat. Kemudian ibki ala khati'atik, tangisilah dosa anda. Banyak sudah dosa, menangislah katanya, karena bila orang itu menangis dosanya terdelete. Wal yasa'ka baituk tadi ya, pertama tadi tangisilah dosamu, ibki ala khati'atik, wal yasa'ka baituk,
dan hendaklah selesai dulu di rumah. Satu lagi mungkin jawab lagi datang. Yang jelasnya fiman najah ya Rasulullah. Amsik alaika lisanak. Nomor satu, amsik alaika lisanak. Kawal lidah. Lidah kena kawal. Nomor satu, mengawal lidah. Bila nak cakap fikir dulu. Ada untung, silakan. Tak untung, amsik, break. Breaklah lidah anda. Wabki ala khati'atik. Susunannya macam tu. Amsik alaika lisanak wabki ala khati'atik wal yasa'ka baituk. Kawal lidah. Kemudian tangisi dosa anda. Duduk beristighfar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allahumma ighfir lana dhanbana kullah dikkahu wa jillah wa awwala wa akhira wa alaniyata wa sirah. Istighfar, 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 istighfar sampai keluar air mata. Wabki ala khati'atik. Tangisilah dosa anda yang banyak. Supaya Allah maafkan semuanya. Bila orang itu menangis, Allah akan maafkan dosanya semuanya. Tangisannya akan menghanyutkan dosanya. Wal yasa'ka baituk, hendaklah selesai duduk di rumah. Itulah dia. Subhanallah. Maka kita kaitkan dengan wasiat si ayah terhadap anaknya. Kata-kata Luqman tadi ya, memang selaras. Tapi dalam wasiat si ayah kepada anak ini tidak disebutnya solusinya. Dalam wasiat Luqman ada solusinya takwa, solusinya iman, solusinya tawakal. Ingatlah bahwa Google, Facebook, Twitter, WhatsApp, malah semua media sosial lain bagaikan lautan dalam. Di dalamnya sudah banyak akhlak orang kenamaan yang hancur, tenggelam. Berapa banyak akal manusia yang rusak binasa dalam lautan ini. Terutama pada para belia, malah juga golongan veteran yang rambut kepalanya sudah memutih. Ombak dan gelora media ini telah menghilangkan sifat malu barisan putri-putri ya, Sri Kandi Mukminah. Sudah ramai masyarakat yang hancur binasa dalam lautan ini, tapi tidak ada solusinya. Mungkin di belakang ada ya. Tapi tadi Luqman sudah mengumpulkan solusi, 3 solusinya: takwa, iman, dan tawakal. Di bawah lebih dijelaskan lagi untuk lebih terang, katanya melayari media sosial ini atau berada dalam lautan ini seperti Anda terdedah kepada bahaya yang besar. Maka ini kira solusi juga lah ya. Maka pakailah sifat lebah katanya. Nak masuk juga dalam media sosial, pakailah sifat lebah, mencari yang baik, mencari yang baik, mencari yang baik, mencari yang baik, mencari yang baik. Allah menyanjung sifat lebah dalam surah An-Nahl ayat 68-69 ya. Katanya di sana lebah itu hinggap dalam taman ini, pergi ke taman ini, pergi ke pokok ini, pergi ke hutan ini, dari hutan ke hutan, dari rumput ke rumput, dari bunga ke bunga, nanti dia menghasilkan madu. Pakailah sifat itu, kata si ayah. Jangan seperti lalat. Lalat terbang juga, hinggap juga, tapi tidak dipilihnya tempat hinggapnya. Malah pada kebanyakannya akan hinggap di tempat yang kotor, yang banyak penyakit, yang banyak masalah. Kalau didapati diri masih melihat benda yang bermasalah dalam media sosial, berarti Anda bermasalah. Anda seperti lalat. Nanti ibadat Anda akan rusak binasa. Ibadat solat akan rusak binasa. Semua ibadat akan hancur. Kalaupun tidak rusak, dia mesti rusak banyak. Pertama, pikirannya akan kacau. Kedua, cinta keduniaan akan bertambah. Cinta kesyahwatan akan meningkat. Matanya akan semakin susah melihat Quran karena dah mabuk dengan skrin. Tengok Quran sakit kepalanya, berair matanya, pedih matanya. Tak pegang Samsung sakit kepalanya. Itu gejala-gejala yang lebih bahaya daripada COVID-19.
yang lebih bahaya daripada COVID-19. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bukan saja mata ya, ke hati lagi. Hatinya semakin kotor, hatinya semakin penyakit. Dia membawa penyakit ke dalam hatinya. Fi qulubihim marad, fazadahumullahu marada. Hatinya sakit menderita, lalu hari-hari bertambah penyakitnya. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Wallahul musta'an. Artinya Allah yang akan menolong kita. Mintalah kepada Allah pertolongan. Wa huwal muwaffiq. Allah yang beri taufik. Wallahul musta'an. Hanyalah Allah yang akan membantu kita. Kita tak mampu kalau tidak ditolong Allah, maka kita meminta hari-hari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Musta'an, nasta'in. Wallahul musta'an. Hanyalah Allah yang akan membantunya. Wa huwal muwaffiq. Allah yang akan memudahkan ketaatan itu bagi hamba yang dipilihnya. Mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya ya. Baik, sebagai penutup kita baca doa dalam suratul A'raf. Rabbana zalamna. Ini satu solusi ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, halaman 153 ayat 23 di atas. Ini kemarin kita kemukakan doa yang dibaca Rasulullah dalam sujud. Baik, ini pun baik juga, semuanya baik belaka ya, yang penting diamalkan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami ini jahat. Mengaku saja ya, ngakun saja. Saya ini jahat ya Allah. Berapa jam saya berinteraksi dengan media yang menjauhkan saya daripada kitab suci-Mu ya Allah. Jahatlah saya ini. Zalamna anfusana. Jahat terhadap diri. Kejahatannya menimpa dirinya, menimpa istri dan ahli keluarga, masyarakat dan umat. Satu orang mukmin yang berbuat dosa, umat kehilangan aset, umat kehilangan kekayaan. Rabbana zalamna anfusana, ialah kami menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak memberi keampunan. Wa tarhamna, tidak merahmati kami, rugilah kami ya Allah. Artinya, ampunlah dosa kami, rahmatilah kami agar kami meraih keuntungan. Tengok ayat dalam surah An-Nur sebagai penutup ya. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu semuanya wahai orang beriman. Halaman 353 ayat 31 di bawah. Di bawah. Wa tubu ilallahi jami'a. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ayo kita baca sama-sama 3 kali. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, kamu semua perlu bertaubat kepada Allah. Semua kamu, lelaki, perempuan, suami, istri, anak-anak, ahli keluarga. La'allakum tuflihun, agar kamu meraih kejayaan. Artinya apa? Kalau tidak bertaubat, tadi dalam surah Al-A'raf, lanakunanna minal khasirin. Kalau tidak bertaubat, lanakunanna minal khasirin, rugilah. Rugilah dia. Umur berjalan, usia semakin habis, hati tak bersih, minda kotor, pemikiran kacau, tidak fokus, tidak mau fokus, karena diganggu oleh dosa tadi.
diganggu oleh Google tadi, diganggu, tidak fokus. Mudah-mudahan Allah mendengar istighfar kita ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Begitulah yang mudah-mudahan Allah mendengar doa kita. Amin rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.